1 jam. Ini pintu ini ya ibu negara. Tadi mulai ng pasay. Mga kertas. Mulai. Jadi terekam teriakannya Bami. Apa? Ada. Mulai ini Bapak Ibu izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum panjang lebar saya dulu ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Ibu yang sempat hadir di sini, meluangkan banyak waktunya, baik itu waktu istirahat, tidur siang ataupun dan sebagainya, guna untuk duduk bersama berbagi pemahaman tentang hal-hal yang saya temukan di program Guru Penggerak. Nah, yang pertama itu marilah kita sama-sama mengirimkan puji syukur, bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah sehingga kita bisa duduk bersama untuk berbagi pemahaman dalam budaya positif. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa cahaya yang sangat terang kepada kita semua sehingga kita bisa masuk di masa yang sekarang ini. Hal pertama yang kita akan lakukan, marilah kita mendengarkan sama-sama pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama kembali berbagi ilmu. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya kebaikan kepada kita semua. Hari ini kita duduk bersama dalam rangka membuka wawasan kita, menambah wawasan kita tentang budaya positif. Kita tahu bersama bahwa pilar kita di sekolah adalah profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan menjadi acuan atau muara kita bersama mewujudkan murid kita dalam cerminan visi sekolah. Dengan adanya kegiatan kita ini, saya berharap agar kita bisa menambah wawasan kita sehingga bisa diimplementasikan pada murid-murid kita semua. Sekian dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati atas salam pembukanya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk berdiri. Baik Bapak Ibu, pertama-tama di sini saya mungkin harus ya silau sebelah situ. Baik, hari ini kesempatan kita duduk bersama untuk melaksanakan kegiatan. Apa tujuan kegiatan saya? Sebentar kita akan bahas. Pada kesempatan hari ini kegiatan kita itu adalah berbagi pemahaman tentang budaya positif. Bapak Ibu mungkin pernah atau sesekali terlintas di
bacaan kah, atau di Google kah, atau di Instagram, Facebook tentang budaya positif, tentang kalimat budaya positif. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarnya, atau kita juga pernah menerima materi sebelumnya. Pasti Bapak Ibu pernah menerima materi sebelumnya di PNM. Kita pernah mengenal tentang budaya positif. Nah, hari ini pada kesempatan ini kita akan sama-sama berbagi pemahaman tentang apa itu budaya positif. Seperti tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah bahwa pilar kita itu adalah profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu kita punya 6 pilar. Nah, itulah yang akan kita tuju untuk murid kita menjadi selamat dan bahagia. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Nah, tujuan dari kegiatan ini yang pertama, bertukar informasi tentang budaya positif. Saya berdiri di sini belum tentu saya banyak tahu, tapi adalah sebagian yang saya tahu. Barangkali nanti Bapak Ibu di bawah ada yang lebih banyak tahu, kita bisa bertukar informasi tentang budaya positif. Tujuan kita yang kedua yakni memberikan informasi terkait budaya positif. Jadi saya akan berusaha memberikan sedikit informasi. Kalaupun nanti lebih-lebih itu alhamdulillah, kalau merasa lebih-lebih informasinya. Nah, yang ketiga, mampu mengimplementasikan budaya positif. Jadi nanti saya dan Bapak Ibu bisa mengimplementasikan ilmu tentang budaya positif di sekolah, di kelas kita masing-masing dan di sekolah kita pada umumnya. Nah, untuk kelancaran kegiatan kita, mari kita dulu pretest Bapak Ibu. Pasti juga Bapak Ibu kalau mau misalkan PPG kita pretest dulu, ataupun ujian-ujian lainnya sebelum kita menerima materi. Baik, silakan Bapak Ibu untuk melihat di grup masing-masing, di grup sekolah kita. Saya akan bagikan link, Bapak Ibu silakan masuk ke linknya. Mana itu grupnya? Langsung saja Bapak Ibu diklik di ya. Ya, kita pakai krisis Bapak Ibu. Mudah-mudahan lewat pretest ini nanti juga akan post test di akhir kegiatan. Silakan Bapak Ibu ditulis namanya sebelum kita masuk di bagian sini. Masukkan nama kamu. Diklik saja. Belum ada peserta yang bergabung, belum. Oke, ada satu Al-Asma, Ibu Almas, Al-Asma sudah ada. Nggak bisa dong, Bu. Ada di sebelah menggambarkan pribadi. Oke, baik Bapak Ibu, sudah ada 7. Pak Harudin, Ibu Hatati, Ibu Asriani, Ibu Satriani, Ibu Rosdiana, Ibu Lasma, Ibu Amina. Ibu Ajinati belum? Oh ya, gak apa-apa. Oke, kita tunggu Bu Ajinati sebentar, baru kita masuk. Boleh dikasih keras suaranya Bapak Ibu, ada gitu suaranya. Kalau mengganggu sama teman lain tidak apa-apa, kasih diam saja suaranya. Karena nanti akan banyak membaca Bapak Ibu. Oke, ini Pak Arti Irwanata sudah masuk. Sisa ya, buat ada. Baik, kita mulai Bapak Ibu di. Oh belum, Bosren ada bedanya Bosren. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Bapak Ibu dijawab saja.
jadi tidak bisa menyontek. Ibu Rosdiana sudah benar 1. Silakan dilihat di atas Bapak Ibu perolehan tak. Ardi Wiranata benar. 1 soal ada waktunya. Ya, silakan dipilih Bu. Yang benar kan bersalah tadi. Ini enggak apa-apa, berita santai dikit. Nanti post testnya baru serius. Salah kirim baterai. Ini ada nih. Ibu Min. Lanjut gitu. Betul. Dalam menetapkan keyakinan jelas, hal yang harus diperhatikan dan dilakukan adalah tidak bisa dilihat jawabannya yang benar Pak, karena kalau mau kasih lihat jawabannya nanti dicontek jadi post test. Jadi tidak ada di dulu benar salahnya. Jawaban benar tak di sini dilihat di atas. Kalau benar di warna hijau tombolnya di atas, kalau salah di merah. Tidak ada di benar mahal. Iya. Walasna, komboy. Berapa kali yang benar itu kayaknya? 3 kali. Tidak ada kuncinya mengasihkan gitu. Ada waktunya Bapak Ibu di 1 soal. Yang pilihan ganda kemungkinan 30 detik di soalnya. Waktunya 30 detik. Berarti benar semua kayaknya. Oh salah. Jawaban jelas salah. Adalah murid yang selamanya. Ada itu soal Satriani, ada soal ada pokoknya. Ada Bu Asma. Itu anu tak? Apa lagi namanya? Oke, silakan. Biasa itu. Ya. Jodohkan posisi kontrol yang tepat dengan kalimat yang diutarakan oleh guru. Jadi sebelah kanan itu Pak Ardi, kalimat yang biasa diutarakan sama guru. Kira-kira kalimat yang diutarakan sama guru posisinya di mana? Sebelah kiri. Dijodohkan Pak. Seret saja, tarik terus saya. Itu kalau kita pilih tidak kelihatan jawabannya yang benar. Itu kalau warna merah salah, warna hijau benar. Berarti tidak ada itu jauh. Bagaimana kalau sudah misalkan ada? Oh enggak, saya refresh Bu. Saya refresh. Refresh kayaknya ada nih kelihatan. Ada Bu. Lanjutkan game. Lanjutkan Bu. Ya. Tidak ada berarti. Ya, ini ada masih. Soal kampanye nih. Nanti saya refresh ulang. Dijodohkan. Ada tuh waktunya Bapak Ibu nih. 30 detik, 1 menit. Itu dijodohkan nih Pak. Mantap gitu. Benar bisa Ibu Alasma. Kayaknya bisa jadi materi di dalam sini. Apa diprotes tahu? Satriani
selat merah. Pilih baik. Pak Ardi, Bu Amina, Ibu Lasma. Soalnya ada 16 nomor. Ya mungkin mengulang. Enggak sih. Mungkin pengaruh jaringan. Bu Asrian belum masuk. Iya. Nah, kalau nanti Biasa memang di sini di kelas dan dapat jaringan wifi. Makanya besok pindah-pindahan wifi. Ibu juga banyak yang jawab tapi belum masuk di dashboard. paham itu. Iya. Ada yang pakai nama kuis? Siapa ini? Siapa ini? Ada yang pakai nama kuis? Berapa bulan itu? Iya. Oh, enggak apa-apa. Biar nih. Ya, mungkin. Gue sinaret kan? Iya, sinaret kan. Keluar. Satu soal Ibu Amina kayaknya. Ternyata semangatnya luar biasa. Baru protes ya, serius di membaca Bapak Ibu. Luar biasa. Kenapa? Kayaknya namanya Ustaz Triani. Kayak mana itu? Ada lok-loknya. Oh, naik tawa. Enteng. Itu saya. Kalau benar salah. 18 selesai nih, 2 minit selesai. Ini performa itu tergantung kecepatan dan kebenaran. Performa tadi dihitung begitu. Tapi nanti di akhir Bapak Ibu ada Excelnya. Jadi kita bisa lihat benar tak di nomor berapa soal yang ini salah. Nanti bisa kita download Excelnya. Bisa Bapak Ibu juga gunakan nanti kalau misalkan mau kasih latihan siswanya. Oke. Hampir bolos dia sisa 1 nomor. Selesai. Digeser naik Bu, jawaban benar itu kalimat di atas atau tidak. Seret ke naik. Misalnya kasih ke kotaknya Bu. Kenapa ada tindakan? Kalau sudah begitu di tanda panah. Iya, bisa juga pindah otomatis. Ini Bu tanda panah. Ini tanda panah. Ya. Ya, tunggu disampaikan ini. Nanti kalau di post test nanti Bapak Ibu bisa lihat jawabannya. Nanti saya aktifkan mode lihat jawaban. Ini tidak bisa dulu di. Nanti terbaca aja itu. Belum boleh. Jawab lagi nanti terbaca itu. Arti. Ustaz Triani masih ada 2 nomor. Komina selesai 2 lasman 2 nomor. Yang kuisis selesai. Ada yang selesai? Kuis. Atas nama kuis. Nggak tahu siapa yang pakai nama kuis. Dia memang ada di luar. Lagi ngomong ke anak.
Dicodokan Ibu, diseret lagi kira-kira. Bisa? Pratik? Ah, itu dia masuk. Jadi besok dikasih maju-maju nggak sedikit itu ya, Bi? 7 benar, 9 salah. Mudah-mudahan nanti benar semua nih kalau post test. Karena soalnya itu nanti aku kasih lihat jawaban. Oke, baik Bapak Ibu. Sisa berapa orang yang belum? Kita lanjut mungkin nih sambil kerja itu. Siapa tahu kita bisa lihat jawabannya di sini. Berapa 80% ada di situ Bu Satriani. Performa berapa benar berapa salah? 10 benar, 8 salah. Bagi-bagi nanti sebentar Ibu. Nanti kamu benar semua. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya mengikuti pretest. Sebetulnya nanti mau dikasih juga siswa ada apa-apa. Jadi sama-sama lagi Ibu Amina kasih materi kalau ini bisnis. Oke, agenda kita hari ini Bapak Ibu, yang pertama itu pembukaan selesai, kemudian pretest selesai, yang ketiga perubahan tentang paradigma belajar, yang keempat disiplin positif, kelima motivasi perilaku manusia, keenam kebutuhan dasar, 7 posisi kontrol, 8 keyakinan kelas, 9 segitiga restitusi dan 10 pretest. Jadi ada 10 kegiatan kita dan 2 telah selesai. Mari kita masuk di kegiatan yang ketiga. Baik Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi materi kita yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa yang kita harus ubah tentang pandangan kita tentang belajar gitu. Baik Bapak Ibu di sini, silakan Bapak Ibu kita mau berkegiatan dulu. Silakan pilih teman pendamping di sebelahnya Bapak Ibu. Siapa yang kita pilih di sebelahnya? Oh pas-pas. Pak Ardi sama Pak Haru, Ibu Asriani sama Ibu Rosdiana, Ibu Amina sama Ibu Atri, dan Ibu Haji dua-duanya. Ya, sama-sama Haji Tua dan Haji Lolo. Baik, Bapak Ibu silakan ditentukan siapa yang mau jadi guru A dan guru B. Guru A itu kalau mau silakan mengambil kertas atau tidak usah kertas. Kalau tidak ada kertas silakan digenggam saja atau dipikirkan saja apa yang ada di otaknya sebuah rahasia guru A. Guru A itu punya sebuah rahasia, tapi nanti kalau bilang-bilang. Jangan dulu bilang-bilang. Anggaplah ada itu rahasia tak di sini. Ya, terserah. Sekarang guru B, guru A silakan menggenggam dengan sekuat tenaga rahasia yang ada di tangannya. Tapi Pak Haru, siapa yang jadi guru A, siapa yang jadi guru B? Mana genggaman Kak? Itu belum Pak ada. Nah sekarang silakan guru B, silakan dibujuki guru A supaya mau buka itu genggamannya supaya mau kita tanya rahasianya. Boleh pakai uang bujukannya, boleh pakai jalan-jalan bujukannya, boleh pakai bakso juga kalau mau dibujuk-bujuk belinya pakai bakso. Ini guru A silakan mau tetap pendiriannya kah, mau berubah pendiriannya membuka terserah. Silakan beda dibujuk, dipaksa temannya, guru A-nya. Siapa yang jadi guru A? Jago atau bakso? Sama tahu dia punya hati.
Lingkaran itu namanya teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Adalah sesuatu yang kita pegang, diri kita punya kendali. Jadi kita mau buka tali itu genggaman tangan atau tidak mau buka itu tergantung Bapak Ibu. Walaupun apa yang dibujuk, apa yang dipaksa bernilai besar, tapi kalau Bapak Ibu punya teori kontrol dalam dirinya, kita tidak akan membukanya itu. Biarpun misalnya Bapak Ibu dikasih bujukan, buka-buka saya itu dibawa pergi jalan-jalan, tidak bakalan dibuka kalau Bapak Ibu punya teori kontrol. Dikasih rayuan juga tidak mempan. Ada tadi mungkin yang merayu, siapa tahu ada rayuan Pulau Kelapa, siapa tahu. Kemudian ada juga desakan, siapa tahu didesak tadi, buka siapa tahu di gereja, itu didesak. Kemudian dipaksa juga, ada mungkin yang dipaksa, bahkan ada yang tidak dipaksa sama sekali. Kemudian ada yang mau dikasih imbalan, itu tadi menteri bilang dipaksa, tapi tetap suaminya tidak mau, dan lain sebagainya. Ini semua yang di bagian luar, Bapak Ibu, kalau kita lihat, ini di bagian luar itu adalah sebuah motivasi eksplisit, motivasi dari luar yang bisa mengubah apa yang kita pegang teguh. Jadi kita umpamakan teori kontrol itu dalam diri kita sendiri, dalam suatu lingkaran. Jadi kalau Bapak Ibu membuka tadi itu berarti Bapak Ibu diberikan motivasi ekstrinsik. Apa motivasi ekstrinsiknya? Kebujukan, rayuan, desakan, paksaan, imbalan dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu tadi tidak buka, berarti Bapak Ibu sudah memiliki teori kontrol dalam diri. Nah, itu yang mau kita arahkan ke perubahan tentang pandangan belajar. Sekarang, tadi Bapak Ibu sudah ada di dalam sini. Kita umpamakan lagi di dalam lingkaran itu adalah murid. Nah, ada seorang psikolog namanya Glasser. Tidak aku tahu nama panjangnya, yang penting Dr. Glasser. Dia itu meluruskan beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang kontrol murid. Jadi dia mengungkapkan bahwa guru itu mengontrol murid, padahal sebenarnya kalau menurut teori kontrol kita tidak boleh mengontrol murid. Itu satu miskonsepsi atau kesalahpahaman yang selama ini mungkin masih kita bawa. Sama juga saya sebelum pelajari modul ini, saya masih berpikir bahwa saya yang kontrol muridku, padahal itu adalah sebuah ilusi, Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif menguatkan karakter. Apa itu penguatan positif? Baik anak-anak, sampai naik sini, kalau naik sini, saya kasih bintang, atau kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk teman-temannya, kita kasih dia gula-gula. Mungkin Bapak Ibu menganggapnya itu penguatan, padahal sebenarnya bukan, Bapak Ibu, itu ilusi. Kita mungkin bisa bilang, aku kasih dia hadiah ini supaya mau lagi berubah sifatnya. Belum tentu, Bapak Ibu. Itu mungkin miskonsepsi dari kita. Kemudian yang ketiga, ada ilusi tentang kritik dan membuat merasa bersalah itu menguatkan karakter. Misalnya Bapak Ibu bersalah sesuatu, dikritik, dikasih bilang, kita memang salah, kau mentok salah memang sikapmu. Padahal tujuan tak kita kasih begitu, mungkin mau kita kasih kuat di karakternya supaya mungkin mau berubah. Padahal itu ilusi, Bapak Ibu, miskonsepsi. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mentang-mentang kita mungkin lebih tua, ada yang biasa bilang, duluan saya makan garam. Nah, itu ilusi, Bapak Ibu. Sebenarnya kita tidak berhak untuk memaksa orang lain. Itu adalah beberapa miskonsepsi yang Dr. Glasser ungkapkan bahwa sebuah ilusi dari guru terhadap muridnya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang ini juga ungkapan dari Dr. Glasser. Nah, sekarang kita lihat tabel yang sebelah kanan, stimulus respon. Sekarang kita ada di posisi ini, Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti merasakan kita ada di posisi stimulus respon. Apa itu stimulus respon? Kita kasih stimulus, responnya ada dari murid. Misalnya, realitas kebutuhan itu kita sama, padahal sebenarnya kebutuhan kita itu beda. Itu yang sekarang kita anut, sama-sama membutuhkan makanan. Sebenarnya
kita berbeda Bapak Ibu. Tidak semuanya kita pada saat itu kita butuh makanan. Ada juga semua orang melihat hal yang sama. Di teori stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Padahal tujuan kita ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kalau saya menggambarkan misalnya Pak Ardi baik hati, tidak sombong, tapi mungkin pandangannya orang itu berbeda lagi. Jadi kita tidak bisa menganggap pandangannya kita harus sama pandangannya orang lain. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita, berarti hampir sama tadi yang nomor 2. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi misalkan perilakunya siswa tak suka bolos, kita anggapnya itu sekarang adalah sesuatu yang salah. Anggapan tak sekarang, padahal harusnya yang mau diubah adalah siswa tak mungkin bolos memiliki tujuan. Baik, sekarang arahnya kita setelah kita tahu ini stimulus respon ke teori kontrol, arahnya kita itu teori kontrol. Jadi kita yang sekarang itu kita harus berubah menjadi kita yang tahu tentang teori kontrol setelah ini. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, model berpikir menang-menang. Jadi modelnya stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Kalau gurunya bilang salah di kita, berarti menang gurunya, muridnya salah. Tapi di teori kontrol kita tidak begitu Bapak Ibu. Kita menang, murid juga menang. Kita bahagia, murid bahagia. Itu yang harus kita rubah paradigma belajar. Baik, sekarang Bapak Ibu kita ke disiplin positif. Nah, arah dari perubahan paradigma tadi itu arahnya akan ke disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu mengenal disiplin itu hukuman. Untuk mendisiplinkan anak-anak kita biasanya pakai hukuman. Ada juga kita kasih disiplin anak-anak, kita buat mereka tidak nyaman. Jadi hukuman itu biasanya memberikan ketidaknyamanan. Itu mungkin di pikiran kita tentang disiplin. Padahal semua itu salah. Harusnya disiplin itu mengontrol diri untuk memilih tindakan yang benar. Jadi anak-anak itu bertindak, murid-murid kita bertindak itu bukan karena takut dihukuman. Dia harusnya memiliki kontrol untuk bertindak yang benar. Salah kayaknya nih kalau begini kan, nah itu baru bisa mengontrol dirinya. Kalau dia takut hukuman, berarti dia belum memiliki disiplin positif. Nah, semua itu adalah muaranya ke motivasi intrinsik yang tadi kita peragakan pertama Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah punya motivasi intrinsik, muaranya itu kita harus tumbuhkan kepada murid untuk berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif berhubungan dengan motivasi intrinsik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, apa itu nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan sebuah payung besar. Apa itu payung besar dan apa isinya payung besar? Sikap dan sifat. Sikap dan sifat itu dari nilai-nilai kebajikan itu bersifat positif, universal itu umum. Nah, sikap dan sifat ini, nilai-nilai ini kita harus tumbuhkan ke anak didik kita. Nah, apa program kita di sekolah? Ini yang warna merah Bapak. Kalau kita bahas satu-satu pilarnya ini nilai-nilai universal ada 6. Mungkin habis waktu tak ingin dibahas. Tapi kita pilar tadi sekolah membentuk siswa, membentuk murid yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi berapa nilai di profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Nah, jadi itulah nilai-nilai yang harus kita tanamkan di dalam murid kita. Jadi kalau ini nilai-nilai kebajikan, kalau ditanya apa nilai-nilai kebajikan tadi sekolah, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, bergotong royong, berkemudahan gota dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita tanamkan nilai-nilai kebajikan. Sikapnya, sifatnya harus positif. Nah, jika murid telah meyakini nilai-nilai kebajikan dan profil pelajar Pancasila dalam dirinya, maka otomatis mereka akan tumbuh motivasi intrinsik dalam dirinya untuk berdisiplin positif. Jadi intrinsik itu perlu Bapak Ibu.
Nah sekarang, tadi kan kita bahas bahwa misalkan murid kita bolos, kita stuck di murid begitu memang, nakal memang. Tapi dari teori kontrol, kalau murid kita itu bolos, kita harusnya menanyakan tujuannya, motivasinya. Mereka pasti punya motivasi, kenapa dia bolos. Mari kita bahas motivasi perilaku manusia. Nah ini yang warna hitam Bapak Ibu, dan yang warna putih. Warna hitam ini adalah perilaku. Tidak ingin ditegur atasan atau mendapat surat teguran, tidak mau ditegur. Yang kedua, ingin dipuji dan dihargai. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas dan menjadi panutan. Nah yang warna putih sebelah kiri itu adalah motivasinya. Yang pertama, mendapatkan imbalan. Yang kedua, menghargai nilai kebajikan. Dan yang ketiga, menghindari hukuman. Ada yang bisa memasangkan dari Bapak Ibu, memasangkan perilaku antara perilaku dan motivasi. Misalkan perilaku nomor 1, tidak ingin ditegur sama atasannya. Kira-kira motivasinya apa itu? Di antara ketiga motivasi ini, menghindari hukuman. Mari kita lihat. Ternyata benar. Kemudian yang kedua, ingin dipuji dan dihargai. Kira-kira kalau anak kita mau dipuji dan dihargai, kira-kira apa motivasinya dalam dirinya? Atau kita mau apa? Mendapatkan imbalan. Mari kita lihat. Betul sekali Bapak Ibu. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas dan menjadi panutan. Kalau mau bertanggung jawab Bapak Ibu, berarti sisa 1, menghargai nilai diri sendiri. Nah, ini antara motivasi dan perilaku. Nah, apa yang kita harapkan sama siswata? Yang ketiga Bapak Ibu, kita mengharapkan siswata memiliki perilaku bertanggung jawab atas tugas dan menjadi panutan. Bukan cuma siswata, kita juga harus menjadi panutan dari siswata agar siswata bisa selamat dari bahaya. Itu tadi motivasi perilaku. Kemudian sekarang hukuman dan konsekuensi. Tadi kan misalkan siswata berperilaku buruk, pasti awalnya kita itu apa tindakan pertama? Dihukum. Berarti dihukum pertama dipanggil dulu, baru dikasih hukuman. Nah yang kita mau bahas ini dua dulu Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Mari kita bermain Bapak Ibu. Ini bermainnya gampang. Saya bagikan dulu apa namanya ini? Tusuk sate mau. Pada Bu Asma, kasih ki 1 orang 2 tusuk sate. Hukuman konsekuensi Bu Asma. Pasangan ki antara hukuman sama konsekuensi. Kasih ki 1 orang 2 tusuk sate yang ada hukuman dan konsekuensi. Ibu, kapan mau juga Ibu? Kita mau main dulu Bapak Ibu. Jadi 1 orang pegang 2, hukuman, konsekuensi. Oke, selesai Bapak Ibu. Oke, jadi nanti kalau saya bilang yang pertama mencatat, kira-kira menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ini dipahami Bapak Ibu? Oke, baik. Saya bacakan dulu tindakannya dulu. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan malas lagi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kalau mengerti begini enggak panjang lebar mau jelaskan. Oke, benar. Hukuman. Yang kedua tindakan guru, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira hukuman konsekuensi? Oke, konsekuensi Pak. Nama anak Martin. Oke, hukuman sebelah sana perempuan, ibu juga hukuman. Oke, laki-laki 2 orang. Saya minta dulu kenapa bilang konsekuensi. Jadi dari soalnya, jadi saya bertanya dulu alasannya.
Jadi kalau misalkan saya mengajarkan di kelas dan sampai sesuatu disuruh lari. Satu kali kalau disuruh lari. Oh, satu kali. Jadi saya mengajar tuh, guru kelasnya yang mengajar. Oke, mari kita lihat. Sebentar kita lihat perbandingannya Pak. Ternyata jawabannya Pak. Mari kita lihat perbandingannya nanti di nomor terakhir. Nomor terakhir perbandingan. Yang ketiga, mengganti kertas teman yang telah murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oke, mari kita lihat jawabannya sama semua. Hukuman. Yang keempat, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi paham Pak? Konsekuensi, mari kita lihat. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Apa kita? Oke, konsekuensi. Oke, konsekuensi benar. Keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah sebab tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi apa ya hukuman? Konsekuensi. Oke, kita ngaji lama apa? Golput. Oke, baca ini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam. Jadi ceritanya pakai sepatu warna-warni ke sekolah. Jadi disuruh buka sepatunya 1 hari full. Tidak pakai sepatu. Kira-kira konsekuensi atau gimana? Konsekuensinya Pak Ardi. Oke. Sama. Oke. Oh, sama konsekuensi. Alasannya yang hukuman dulu paling peminta. Yang hukuman. Alasannya kenapa memilih hukuman? Saya memilih hukuman karena tidak sesuai dengan tindakannya. Tidak sesuai dengan tindakannya. Kalau konsekuensi? Karena kan di situ aturannya sudah jelas memakai sepatu hitam. Iya. Jadi karena dia tidak memakai makanya Oke. konsekuensinya harus Baik, kita lihat. Ternyata hukuman. Sebentar kita bahas kenapa itu masuk hukuman. Kenapa masuk? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJK. Oh iya, konsekuensi. Kita tanya dulu. Oh, menurut guru PJK hukuman pendek. Sendiri tidak? Sendiri tidak? Oh, hukuman apa? Hukuman. Oke, hukuman. Haji lama? Masih bingung. Hah? Oh, konsekuensi. Konsekuensi. Oh, dia hukuman. Guru PJK langsung minta. Kenapa bisa hukuman? Kebetulan sama ini tak kasus tak. Nah, kenapa bisa kita mengatakan hukuman? kan terlambat. Hah? Terlambat itu. Disuruh keliling lapangan. Misalnya kita mengajar dong, terlambat siswa atas 10 menit. Dihukum kita. Namun sebenarnya itu baik Bapak Ibu, kita ambil 2 contoh saja. 2 contoh saja, ini mah yang paling bawah itu bedanya. Kalau nomor 1 jelasnya hukuman. Nah, kalau nomor yang terakhir nomor 6 sama nomor 7 tadi kan ada miskonsepsi di antara kita semua, ada hukuman, ada konsekuensi. Baik, mari kita lihat penjelasannya Bapak Ibu. Hukuman itu dilakukan secara spontan. Tidak ada kesepakatan antara 2 orang, misalkan guru sama murid. Dan misalkan terlambat kita hukum kira-kira kalau memang hukuman tadi tahu kalau terlambat kita suruh keliling, padahal masih pelajaranku. Tidak ada kaitannya sama olahraga disuruh keliling lapangan. Tapi kalau kita tadi ada PJOK-nya, jadi masih koneksi sama pelajarannya. Jadi biar disuruh keliling, tapi masih ada hubungannya sama pelajaran. Kalau saya tadi menghukum dengan model begitu, salah caraku. Hukum kita mana? Bukan
Tapi itu yang sepatu tidak masuk akal kalau disuruh siswa tidak pakai sepatu. Masuk akal tidak pakai? Tidak itu. Masa kodam keliling tidak pakai sepatu? Yang pertama apa yang dapat? Luka-luka. Yang kedua malu. Jelas nih malu keluar itu namanya hukuman. Oke, yang ketiga kita bahas restitusi sebentar. Menawarkan pemecahan masalah. Jadi dari dua itu ada yang lebih baik yaitu restitusi. Sebentar kita bahas di belakang. Nah ini penjelasannya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Tapi sebenarnya konsekuensi banyak lebih arahnya ke tidak menghakimi secara fisik biasanya. Kemudian membuat anak sakit, ini yang paling kalau menurut saya di antara dua perbedaannya, yang paling ini masuk akal yang ini, konsep diri yang buruk. Kalau hukuman itu bikin siswa dirinya menjadi buruk, tapi kalau konsekuensi konsep dirinya itu baik karena memang ada aturannya. Nanti saya share ini ke PDF-nya, saya share ke Bapak Ibu, nanti kita baca dengan sama-sama. Kita pindah Bapak Ibu. Apa kira-kira gambarnya ini? Hadiah. Biasa mungkin kasih siswa hadiah. Biasa mungkin kasih siswa bintang di kelas. Padahal sebenarnya itu kira-kira apa itu Bapak Ibu? Adalah hukuman? Iya atau tidak? Hah? Kira-kira kalau dikasih siswa hadiah atau bintang mau. Kira-kira itu hukuman atau bukan? Apa? Hah? Apa? Pak, kira-kira hukuman atau bukan? Kalau dikasih bintang. Mari kita lihat Pak Hari. Ini pengaruhnya kalau misalkan sebenarnya itu kalau kita kasih hadiah bintang itu adalah sebuah hukuman. Memang hukumannya tidak menyakiti fisik tapi akan menyakiti dalam jangka panjang. Jadi kita lihat yang pertama, pengaruhnya jangka panjang dan pendek. Pengaruhnya itu pendek, ibu kasih ke bintang. Kalau tidak dikasih bintang di suatu saat nanti apa yang terjadi sama anak murid pasti tidak mungkin ngomong ke ibu, ya kecewa, terus sekali bolos. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena begitu tadi hasilnya, jangka panjangnya ada, jangka pendeknya ada. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Apa yang dirusak hubungannya? Hubungannya sama ininya, hubungannya sama teman. Saking paharu jadi kasih bintang, marah itu mantap. Ngomong kita tidak Pak? Marah itu tidak ngomong, merusak hubungan. Oke, yang keempat, mengurangi keterlambatan. Kadang itu tidak tepat nih pemberian bintang tak. Kemudian yang kelima, menurunkan kualitas. Kadang itu ada anak-anak kalau tidak dikasih bintang, dek itu kamu yang dikasih bintang. Kalau tidak dikasih bintang, nggak mau nih. Nah, itu sebenarnya hukuman. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Oh itu kamu deh yang selalu dikasih bintang, tidak mau saya bekerja. Toh biasanya begitu, kamu yang dapat terus. Nah, matikan nih kreativitasnya temannya. Kemudian nomor 7, penghargaan itu menghukum. Ini nih poin pentingnya. Dari yang kita alami selama ini sebenarnya penghargaan itu adalah sebuah hukuman, tapi bukan fisik, lebih ke mental. Nah sekarang, ya itu kita uji paling Pak. Kita lihat kebutuhan dasar manusia. Biasa itu anak terlambat ke sekolah, mungkin mereka ada motivasinya, ada tujuannya terlambat, ada alasannya. Nah, siapa tahu anak murid terlambat ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi olehnya. Contohnya Bapak Ibu, murid Ranti dan Sandi selalu mengambil sarapan pagi temannya. Bisa saja Ranti kelaparan sebab tidak sarapan atau bisa saja ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Murid melakukan kesalahan bukan tanpa sebab, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam dirinya sehingga berbuat hal demikian. Biasa itu kalau nadaku temannya, ini Ranti sama Sandi, menyuki makanannya temannya. Kalau datang gurunya melapor ke teman yang lain, apa yang terjadi sama gurunya? Marah-marah.
kira-kira Bapak Ibu? Senang. Siapa tahu Randi tadi mau bersenang-senang sama temannya karena tidak bersenang-senang di rumahnya. Nah, yang kedua, apa kira-kira Bapak Ibu? Siapa tahu ini Randi sama Sandi tidak dapat kasih sayang di rumahnya, mau kasih sayang di sekolah, jadi bertindak seperti itu. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Kebebasan. Jadi Randi itu tidak bebas di ceritanya di rumahnya atau di mana, jadi mau bebas di sekolah. Keempat apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Penguatan. Apa? Penguatan. Penguatan. Sebentar kita lihat Bapak. Enam. Kelima. Disiplin positif. Disiplin positif. Kayak anak lagi. Budaya positif. Oke, mari kita lihat. Penguasaan. Kelima tadi apa? Disiplin positif. Bertani. Jadi tadi kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi kasih sayang, berkoneksi. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi. Siapa tahu tadi itu Randi sama Sandi mau kodok diakui. Jadi cari-cari di perhatian, mengganggu di temannya. Nah itu tugasnya sebagai guru untuk mengidentifikasi apa kebutuhannya siswa. Tidak langsung, oh sama memang kita. Tidak. Jadi ini dulu yang mau kita tahu apa kira-kira kebutuhannya. Kenapa bisa jadi dia malu saya? Itu kita biasa juga sesuatu pahar kayak ini kita suka. Hubungan itu. Jadi kalau kita tahu nih Bapak Ibu kebutuhan dasarnya siswa, mari kita lihat posisi kita sebagai guru. Caranya untuk supaya kita tahu dia tadi kebutuhan dasarnya. Kita main lagi Bapak Ibu. Antara ini sama saya bagi tiga misalnya dia. Masing-masing sini satu penghukum, satu teman di situ juga. Buat Matabel. Penghukum semua itu di atas. Mari saya bantu. Enggak. Teman, rasa bersalah, manajer. Tidak, 5 satu kelompok. Dapat 5. Penhukum. Tuh. Pemantau. Ini pemantaunya tidak ada. Pemantau tidak ada. Baru dua. Apa itu? Satu tim. Kasih segini. Satu tim kita. Penghukum kan. Oke. Ya, dibagi 3. Mari kita lihat. 5 satu kelompok situ. Nah, diatur nih Bapak Ibu berkolaborasi tim. Oke, baik. Sudah semua Bapak Ibu. Mari kita perhatikan kasus yang pertama. Patuhi aturan saya. Awas kamu. Kira-kira kita di posisi apa itu sebagai guru? Silakan diangkat Bapak Ibu. Silakan Pak Andi dan Pak Haji. Mau diskusi dulu. Ibu Haji Tuhan dan Lolo. Awas kamu. Kira-kira kalau kita bilang patuhi saya, awas kamu. Kita di posisi apa? Ya penghukum. Ya penghukum. Mari kita lihat jawabannya apakah benar. Kasih tepuk tangan yang meriah kalau benar. Kalau tidak ya diam-diam begitu. Oke. Kita di posisi penghukum.
cukup. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Membuat rasa bersalah. Oke, mari kita lihat. Oke. Yang kedua, Megi, nanti diambil dulu Bu. Nanti diambil nih. Tadi yang itu. Nah, sebentar nih bagi 1, 2, 3 nih. Yang keempat. Konsekuensinya apa? Kira-kira kalau guru tak bilang konsekuensinya apa? Apa jawaban tak? 1, 2, 3. Tahu, masih sisa 1 nih, teman tahu. Mari kita lihat. Oke. Karena sisa 1 memang. Nih. Sisa 1 kan? Sisa 1 kan? Ya, sisa 1. Kalau nomor 5 tidak apa. Nanti ibu bantu bereskan. Biasanya guru yang bilang begini posisinya teman. Jadi ini posisi tak, dari tahu nih posisi tak. Kalau biasa dibilang, awas kamu berarti kita berada di posisi pembunuh. Tapi kalau bilang sini Martina, tidak apa-apa ini nanti saya bereskan. Biasanya, ya, Bapak Ibu sudah dipahami mungkin. Oke, pakai kipas-kipas. Nah sekarang, mari kita pindah ke keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu lihat dulu. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Mengapa keyakinan bukan peraturan? Biasa dibilang apakah peraturan sekolah tak? Sekarang kita balik, kita pakai apa keyakinan tak? Tapi kalau pertanyaannya apa? Kenapa pakai keyakinan bukan peraturan? Mari kita lihat gambarnya Pak. Mengapa pakai helm kita harus pergi sekolah? Saya tidak pernah pakai helm, jangan ditanya. Aku bilang karena Pak Haru memegang teguh aturan. Kalau Pak Haru pakai helm karena takut kecelakaan atau apa, berarti Pak Haru memegang keyakinan tentang keselamatan. Mari kita lihat. Ini dia. Ini Bapak Ibu. Jika memakai helm dan masker karena alasan takut dirazia, berarti dalam diri kita masih mempercayai dan mengamalkan aturan. Tapi kalau kita memakai helm dan masker karena kesehatan dan sudah mempercayainya, berarti itu adalah sebuah keyakinan. Jadi kalau kita kenapa kita pakai helm, ada sweeping, berarti kita belum ada keyakinan dalam diri kita. Padahal kalau penggunaan helm itu demi keselamatan. Oke, mari kita main lagi Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar salah? Salah. Mari kita lihat jawabannya. Oke, salah. Yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Baru. Oke, betul. Kita minta lagi Bapak Ibu. Nah sekarang kita mau lihat apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan 1, 2, 3. Kan nilai-nilai kebajikan tadi disebut nih kesehatan. Tadi nih profil Pancasila apa? Gotong diri, gotong royong, apalagi selain itu dalam kehidupan sehari-hari tak disiplin, kebersihan, amanah. Sekarang menggunakan helm saat mengendarai motor, keselamatan. Kalau yang membuang sampah pada tempatnya, kenyamanan boleh, kebersihan boleh, disiplin bisa juga. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, keselamatan, menjaga kebersihan, hormat, selalu hormat dan bersikap positif. Nah ini dia, mari kita lihat urutannya dalam membuat keyakinan kelas. Ini kan mau mikir, mulai kita ajaran baru 2 minggu. Kita akan coba buat keyakinan kelas di sekolah. Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hal pertama yang kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas kira-kira nomor berapa Bapak Ibu? Yang mana? Ini kah? Atau yang sebelah sana? Hal pertama yang kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Yang berdiskusi yang mana? 2 berdiskusi, 3 berdiskusi. Berdiskusi yang mana? Kira-kira
kita lihat jawabannya. Ya, pertama. Kita munculkan dulu semua peraturan tak. Ingat Bapak Ibu, kita mulai semua dari peraturan. Karena yang mau kita rubah aturan ke keyakinan. Jadi kita munculkan dulu semua peraturan tak. Yang kedua apa Bapak Ibu? Langkah kedua. Oke, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi kalau aturan tak biasanya tidak boleh merokok, kita harus kasih hilang itu kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Jangan kita pakai lagi kata tidak. Merokok, ya, menghindar. Betul sekali, bisa menghindar. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Kalau sudah diubah jadi kalimat positif, menyaring peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Menyarikan artinya mengubah. Kita lihat Bapak Ibu. Oke, benar. Kemudian setelah itu yang ketiga, keempat apa yang harus kita lakukan? Habis nikah peraturan. Peran dulu atau sana dulu? Mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Tuh, 4 sana. Berdiskusi dulu gambaran perilaku yang mencerminkan. Sudah diubah perilakunya dari peraturannya. Kita lihat lagi gambarannya mencerminkan keyakinan berasal. Kemudian yang kelima. Oke, berdiskusi mengenai peran. Dan yang terakhir adalah jadi kalau jadi nikah antara Bapak Ibu, jangan langsung pakai 1 tahun atau 6 bulan. Kita kasih dulu jangka waktu tinjauan barang 2 minggu atau 1 bulan. Kemudian didiskusikan kembali sama siswa apakah itu bisa dipakai atau ada yang mau diubah. Terserah Bapak Ibu komitmennya sama siswa. Yang langsung pakai 1 tahun Bapak Ibu. Kita harus tinjau ulang. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, dari 2 gambar ini yang mana kira-kira yang keyakinan? Yang warna hijau kah atau yang warna putih latarnya? Yang mana Bapak Ibu? Kesepakat dulu. Kalau dipahami kita di keyakinan, yang mana kira-kira keyakinan di antara 2 ini? Yang putih. Kita sepakati yang putih itu adalah keyakinan keras. Ada saling menyayangi, semangat. Ya, betul sekali. Sekarang tadi kita bahas hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita masuk di apa itu restitusi. Tadi itu restitusi menawarkan pemecahan masalah yang bisa menang-menang, bukan menang kalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi itu ada kondisi yang lebih buruk, kondisi baik, tapi restitusi menawarkan kondisi yang lebih kuat. Jadi kita fokusnya ke kuat. Kemudian murid mencari solusi. Jadi bukan gurunya yang cari solusi kalau restitusi, tapi siswanya kita tawarkan, kita gali apa solusinya kira-kira dari sebuah masyarakat. Kemudian apa lagi? Mereka ingin menjadi mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau kita langsung hukum, mereka tidak tahu dirinya bahwa memang salahkah atau bagaimana. Mereka tidak bisa menyebutkan juga solusinya. Ini ciri-cirinya nanti kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusinya. Kita mulai, dan biasanya segitiga kita gambar Bapak Ibu dari mana? Kalau menggambar ke segitiga, kakinya ke bawahnya dulu. Jujur Ki. Dari mana? Dari mana? Dari kaki toh, padahal harusnya kita dari bawah, dari dasar. Begitu juga polanya. Kenapa disebut segitiga restitusi? Kenapa disebut segitiga? Karena kita harus mulai dari yang dasar. Apa itu yang dasar? Menstabilkan identitas. Kita harus stabilkan dulu kondisinya. Jangan langsung misalkan marah-marah bertengkar siswa langsung didapat, oh salah bertongkar. Jangan. Stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Tanyakan kepada murid, oh biasanya orang berbuat salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kenapa harus begitu? Kasih stabil dulu emosinya. Gitu memang nak, biasa gitu memang salah. Itu dasarnya Bapak Ibu. Kedua, yang garis sana, yang naik sebelah kiri.
Kita memvalidasi tindakan yang salah. Tanyakan kepada mereka wanita apa yang salah dari tindakannya. Biasanya bilang kayak begini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ditanya ke alasannya lagi. Kalau sudah menstabilkan dirinya, tanyakan alasannya kenapa berbuat begitu. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, tanyakan bagi keyakinannya apa yang kita yakini dalam sekolah, apa yang kita yakini dalam kelas. Kalau sudah dinamis perasaannya, nah sadari di dirinya, tanyakan nih solusi yang bisa dia cari selain misalnya berpendapat. Masih ada mungkin cara lain yang bisa kita lakukan. Itu segitiga restitusi. Jadi kita pakai restitusi, bukan lagi nanti konsekuensi sama hukuman. Ini tahapannya Bapak Ibu. Ini juga kalimat-kalimatnya. Kalau menstabilkan identitas biasanya bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah berbuat kesalahan. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Kalau memvalidasi tindakan yang salah, kata-katanya guru itu kalimatnya guru, kamu pasti punya alasan, ditanyakan dulu alasannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai apa yang kita yakini, apa keyakinan kelas kita. Kalau sudah distabilkan kondisinya, ditanyakan alasannya, tanyakan lagi apa keyakinan kelas yang kita yakini. Kan tadi sudah bikin keyakinan kelas. Nah, itu dia Bapak Ibu. Dari restitusi itu adalah akhir dari budaya positif kita. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu, dalam diri kita itu masih ada peraturan kelas, kita harus tingkatkan kepada keyakinan kelas. Jadi dari peraturan kita ubah lagi ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah kita amalkan, sudah kita jalankan, dia akan secara otomatis membentuk lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif sudah terbentuk, otomatis juga budaya positif di sekolah kita akan terbentuk. Jadi tidak ada itu nanti saling menegur salahnya di mana. Nanti itu akan merasa sendiri, oh salah kan. Itu nanti akhirnya adalah budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ini saja dari saya. Nah, kita akan proses Bapak Ibu, siap-siapkan lagi handphone tak, kita akan mengulang lagi tes yang tadi. Ya, itu tadi nanti saya kasih lihat ke Bapak Ibu jawabannya. Saya akhiri dulu ini, saya bikin list yang baru. Kita lihat yang berhasil. Juara 1. Izin dulu duduk kali. Ardi Wirandata. Nanti saya keluar hadir. Oke. Ini biasa Bapak Ibu pakai waktunya les anak kelas 6. Capek kalau pakai kertas, belum tahu di mana soalnya jadi yang pakai begini. Oke, saya mulai lagi Bapak Ibu. Ini dia. Tapi saya akan kasih lihat jawaban yang benar. Tunjukkan jawaban selama aktivitas. Oke. Bapak Ibu silakan lihat di grup sekolah. Gimana Bu? Oke. Ada yang masih belum. Ya bikin lagi kau pakai nama kuisnya. Mengata nih. Oke, satu orang masuk hidupin. Ibu Rostiana, Ibu Satriani, Bu Alasma, Ibu Haji Nur Hayati, Ibu Ani nih, bukan di kuis. Bersama tangan.
Kemudian ini mah dulu. Kita mulai nih Bapak Ibu. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Akan banyak dari Bapak yang benar. Kalau tidak sekali salah semua. Tuh, kami puas mas 1. Lincah. Bumi. Ya, terus. Kantongnya. Jadi yang menjawab benar, yang benar Bapak Ibu. Paham salah nih. Salah kita. Menjadikan Ini benar semua ini paham tidak ya? Nah, Wani, maju Wani. Ya. Mana juga yang jawab yang benar? Wasma kumpul 3 kali benar berturut-turut. Bumin juga 3 kali. Mari kita lihat. Berternak antara was, halo was semua. Ya benar ibu. Kira-kira pernyataan itu sangat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita. Kenapa kesana? Hah? Salah ya? sama itu. Ada banyak ini yang benar karena agak kurang yang ini. Ini indikator kebenarannya warna hijau. Kalau dia banyak sini berarti banyak itu benar. Kalau dia banyak merah berarti indikatornya banyak yang salah. Dan bunyi begitu biasa salah ya. Pardi Kongo 5 dengan waktu performa B12. Apa yang dari kata? Begitu memang resikonya kalau begini Pak. Harus full jaringan. Gak apa-apa sih 2 buat 18 nomor. Iya. Nah, hijau, bisa ada salah. Benar nih terus. Nah, mari benar. Biasa benar. Tidak sih, santai nih, tidak terlalu lama waktunya. Dan depende soal itu 30 detik. Harus full jaringannya. Bunyinya salah itu biasanya.
Bu Lasma lagi 3 nomor. Berapa kan? Belum itu? Masih ada nih. Masih ada kosong sih. Ya. Ya, harus full jaringan ini. Karena kebanyakan kita pakai gambar, suara, jadi harus full jaringannya kalau bisnis. Kajian nanti benar. 9 peserta. Tuh ada lagi suara-suara benar itu. Wasma sisa 2. Sisa 2 nomor. Salah si Waji. Benar Parti. Oke, mari kita lihat Wasma dan Parti saling kejar-kejaran nilai. Hei, salah lagi. Sama mau yang saya. Oh, udah goyang-goyang Patri. Patri menyusul lagi Wasma. 1 nomor lagi Wasma. Terakhir ini Wasma. Wah, ini 1 nomor Mami. Baharu, salah sih Baharu. Ya, salah ya, apa? Ini performanya di atas yang hijau banyak, mau terimbang sama yang merah. Siapa yang selesai? Bu Amina, Bu Asma, Patri sisa 1. Saya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lihat sebentar perolehannya. Berapa? Di mana? Di tahu? Tak arti. Beda berapa kita? 200. Ya, waktunya mempengaruhi performa tak. Tapi kalau dalam penilaiannya nanti siswa tak, dia akan Excel, tidak ada waktu disebut, tidak pakai berpengaruh. Nanti gue kasih lihat di hasilnya. Kita tutup mungkin dulu acara Bapak Ibu di. Nanti kalau lihat nilainya sebentar. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk antusiasnya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini kegiatan kita bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan ke kelas kita masing-masing dan ke sekolah kita pada umumnya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas waktunya dan kesempatannya. Bapak Ibu juga terima kasih. Dan saya akhiri kegiatan kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum